Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan yang agung yang membawa kita keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam. Hari ini mari kita renungkan sebuah tema yang sangat menarik dan mendalam. Rasulullah SAW ada di rumah kita. Sebuah pertanyaan yang menggugah hati. Bagaimana jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di rumah kita hari ini? Apa yang beliau lihat? Apa yang beliau dengar? Dan bagaimana perasaan kita ketika menyambut kehadiran manusia yang paling mulia di muka bumi ini? Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan sahabat, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu rumah kita dengan senyuman lembut dan penuh kasih, beliau memasuki rumah kita. Apa yang akan beliau temukan? Apakah rumah kita dipenuhi dengan suasana zikir dan Al-Quran, atau justru dipenuhi dengan suara-suara yang jauh dari ajaran Islam? Apakah beliau akan melihat keluarga yang saling menyayangi karena Allah, atau justru keluarga yang sering bertengkar dan melupakan nilai-nilai kasih sayang? Apakah beliau akan melihat kita meneladani sunnahnya dalam berpakaian, dalam berbicara, dalam bersikap, atau justru melihat kita jauh dari teladan beliau? Sahabatku, bayangkan betapa malunya jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajarannya. Bayangkan pula betapa bahagianya hati kita jika beliau tersenyum melihat kita berusaha meneladani kehidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan, baik sebagai individu, sebagai kepala keluarga, maupun sebagai pemimpin masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Beliau adalah manusia dengan akhlak paling mulia. Bahkan Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Apakah akhlak kita di rumah sudah mencerminkan ajaran Al-Quran seperti Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok suami dan sosok ayah yang penuh kasih. Beliau membantu pekerjaan rumah, bercanda dengan istri dan anak-anaknya, serta tidak pernah bersikap kasar. Bayangkan sahabat, jika beliau melihat bagaimana kita memperlakukan anggota keluarga kita, apakah kita sudah mencontoh kasih sayang dan kesabaran beliau? Agar rumah kita menjadi tempat
yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banggakan, kita harus menjadikannya sebagai tempat yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memperbanyak zikir dan Al-Quran. Hiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran dan zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim nomor 780. Yang kedua, menjaga akhlak dan adab di rumah. Mulailah dengan diri sendiri. Berbicara dengan lemah lembut, menjaga kesabaran, dan saling memaafkan adalah ciri-ciri rumah yang diberkahi. Yang ketiga, mengajarkan sunnah Rasulullah kepada keluarga. Ajarkan kepada anak-anak dan keluarga tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat berjamaah, membaca doa sehari-hari, dan berbagi kepada sesama. Yang keempat, menjauhi hal-hal yang dilarang. Pastikan rumah kita bebas dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasul-Nya, seperti musik yang tidak baik, tontonan yang tidak Islami, atau pergaulan yang melanggar syariat. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa rumah adalah tempat pertama yang membangun amal soleh. Beliau bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku." Hadis riwayat Tirmizi nomor 3895. Bayangkan sahabat, jika setiap anggota keluarga saling mendukung dalam kebaikan, seperti mengingatkan untuk sholat, mengaji bersama, dan membantu orang lain, rumah kita akan menjadi taman surga di dunia, yang insya Allah menjadi tempat berkumpul kembali di akhirat kelak. Bayangkan sahabat, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di rumah kita dan melihat segala kebaikan yang kita lakukan, betapa bangganya beliau dan betapa besar kebahagiaan kita mengetahui bahwa kita telah berusaha meneladani beliau. Namun, jika kita merasa masih jauh dari sunnah beliau, inilah saatnya untuk memperbaiki diri. Jangan biarkan kesempatan ini terlewat, karena hidup kita adalah perjalanan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah kita adalah tempat untuk menciptakan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah rumah kita sebagai tempat yang mencerminkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan usaha kita, rumah kita menjadi tempat yang membawa keberkahan dan kedamaian bagi seluruh penghuninya. Sahabatku, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah rumah kami sebagai rumah yang penuh dengan berkah, penuh dengan cahaya iman dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya Allah, ya Robbi, ampunilah dosa-dosa kami. Bimbinglah kami untuk meneladani sunnah nabi-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama beliau di surga-Mu yang penuh kenikmatan. Amin ya robbal alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara-saudara kita yang menerima pesan-pesan kebaikan ini dan termotivasi untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat yang penuh berkah. Kami juga ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyebarkan dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada sahabat-sahabatku dan keluarga. Tidak lupa, kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kalimat yang kurang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan semoga niat baik kita untuk membuat dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, semoga bisa menjadi nilai ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.